Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gerbang Horor Raga Sukma, edisi terbaru. Nah, karena yang gerbang horor yang lama kan modelnya itu kumpul-kumpul anak-anak Raga Sukma, terus kita ngobrolin horor bareng-bareng. Nah, sekarang ini lebih ke sharing cerita misteri. Yang episode pertama sudah ditayangkan ya kemarin. Sekarang masih bersama saya, narator Sweta Kartika, selaku autor Kemala. Dan buat informasi juga, kalau Kemala ini masih diproduksi di bawah bendera Padepokan Raga Sukma. Nah, kali ini saya akan kembali bercerita pengalaman mistis yang dialami oleh teman saya. Inisialnya H, tapi saya ini ya, biar enak gitu. Penyebutannya saya sebut Heru ya, namanya bukan Heru. Jadi ini peristiwanya tahun 2007. Waktu itu kami ini sama-sama kuliah dan lagi program magang, lagi PKL gitu. Nah, jadi waktu itu peristiwanya terjadi ketika masa PKL, masa magang itu baru kelar itu, dan sebentar lagi menuju ke liburan. Nah, si Heru ini kayaknya gabut gitu di kosan. Terus ada temennya lagi, temen yang berasal dari daerah yang sama, kan sama-sama kuliah nih di Bandung. Ini temen dari daerah yang sama, katakanlah kalau saya dari Kebumen ya, ini ada yang datang teman saya dari Kebumen juga gitu. Nah, ini temennya Heru, temen SMA, nggak tahu temen SMA, nggak tahu, pokoknya dari daerah yang sama sih bilangnya. Ngajak dia nyamperin, mau nggak nemenin saya ke kumpul-kumpul bareng kayak Mapala ya, kalau di ini ya, Mapala mahasiswa pecinta alam, karena mereka mau intermission, kumpul-kumpul, mau acara kayak Seven Summit atau apa, jadi kayak maraton untuk mendaki gunung secara langsung beberapa puncak gitu dalam satu waktu berurutan. Karena Heru kondisinya lagi gabut gitu, lagi santuy, bentar lagi juga liburan, dia belum merencanakan untuk pulang kampung. Akhirnya ya sudah ikut, get lost lah istilahnya, ikut sama temennya ini. Kita sebut nama temennya Anwar ya biar gampang. Jadi Heru sama Anwar. Heru ini main karakternya ya, si teman saya ini. Heru ikut Anwar berangkat dari Bandung, ketemulah dulu kumpul di sebuah kampus, di unit mahasiswa pecinta alam itu kumpul-kumpul. Terus mereka baru berangkat ke tempat lain. Ternyata si Anwar ini punya relasi ke mahasiswa pecinta alam di kampus lain itu tadi ya. Jadi Anwar itu temenan sama mereka. Nah, Heru ini cuma nimbrung gitu. Jadi dalam pertemuan ini Heru itu nggak kenal sama sekali siapapun kecuali Anwar. Jadi Heru dibawa ke kampusnya, si Anwar, ke mahasiswa Mapala, terus baru bareng-bareng berangkat ke sebuah villa di Jawa Barat. Nah, ini saya tidak sebutkan karena saya juga tidak tahu. Pas Heru saya konfirmasi, dia nggak tahu gitu nama villanya, karena peristiwanya udah lama ya, tahun 2007 itu. Berangkatlah mereka ini mahasiswa pecinta alam bareng Anwar, bareng Heru. Ternyata di jalan sebelum sampai ke arah villa di daerah Jawa Barat, masih Jawa Barat ini lokasi villanya, mereka ketemu sama pendaki senior, benar-benar senior karena udah bapak-bapak gitu, bahkan yang berkeluarga. Jadi mereka itu kayak kumpul dulu, generasi muda pendaki sama generasi yang oldnya lah, generasi oldnya ini kumpul, terus baru konvoy bareng ke sebuah villa di Jawa Barat, di pedalaman Jawa Barat. Ini Heru ini bingung gitu, wah kalau sejauh ini tahu gitu bawa bekal kan, maksudnya bawa kan ini aja kayak acara besar gitu. Terus wah, bilang dong kalau mau ngumpul-ngumpul sepenting ini, tahu gitu kan saya bawa baju lah, bawa apa, udah nggak usah, kata Anwar, udah santai gitu, kita ini cuma satu malam kok, cuma nginep semalam, makan dijamin, tidur di villa ya dijamin ya, nanti pokoknya ikut ngumpul aja gitu kan.
ikut ngariung lah istilahnya kalau bahasa Sundanya. Jadi ikut ngumpul-ngumpul aja, kita lagi gabut juga kan. Jadi ya sudahlah, akhirnya get lost ini benar-benar konvoy 3 mobil, mobil depan, mobil 3 apa 5 ya? 5 kalau nggak salah. Pokoknya ada yang bawa, ada satu keluarga sendiri. Jadi ada generasi old tadi yang pendaki itu, generasi old itu ada yang udah berkeluarga, ada yang udah, jadi dia bawa istri sama anak-anaknya. Pendaki yang generasi old ini bapak-bapak semua ya. Yang di Mapala ini ada satu doang yang perempuan, mahasiswa ini. Jadi rombongan mahasiswa ini katakanlah, saya lupa sih jumlahnya berapa ya, 7 mungkin, anggaplah 7 atau 8 ya sama Heru ini. Nah yang generasi old ini ada 5 kepala keluarga, tapi yang bawa keluarga itu cuma 2, yang lainnya bawa badan aja seorang ini. Jadi boleh dibilang banyak orangnya yang ngumpul itu. Makanya konvoy 5 mobil dari Bandung lalu ke sebuah villa di pedalaman Jawa Barat. Berangkatnya sih siang, cuman waktu nyampe villa itu, nah ini untuk gambaran dulu. Jadi yang generasi old ini saya perkenalkan di depan dulu aja ya biar gampang. Jadi tokoh yang akan saya ceritakan yang penting aja ya, namanya Om Irawan. Nah, Om Irawan ini yang penting. Jadi dia ada Om Irawan di dalam generasi konvoy yang generasi old ini ya. Jadi ada bapak-bapak gitulah, dipanggilnya Om Irawan, nama samaran. Mereka berangkat ke villa konvoy bareng-bareng itu jam 4, tapi rasanya udah kayak mau maghrib gitu, karena mungkin kabut ini jalannya jauh, Heru sampai bingung di mana ini gitu. Jadi udah mulai kondisinya udah berkabut, udah mulai makin sepi. Terus akhirnya ketemu di persimpangan, ada semacam pertigaan gede yang pohonnya tuh udah tinggi-tinggi, pohonnya besar-besar. Mereka masuk ke jalannya udah nggak aspal lagi. Terus waduh, ini beneran villa apa sih ini kok? Terus tujuannya apa itu? Di mobil itu Heru sempat kenalan sama beberapa anggota Mapala, tapi ya say hi aja. Sebetulnya dia kayak benar-benar orang asing aja di situ. Yang dia kenal, yang nanti akan jadi tokoh penting, namanya Edwin ini. Pakai kacamata katanya orangnya. Ngobrol lah sama Edwin karena sebelahan. Jadi Anwar, Heru, Edwin ini udah mulai ngobrol-ngobrol, saling kenal. Mereka konvoy. Nah, ketika perjalanan menuju ke villa, ini konvoy 5 mobil. Mobil yang ditumpangi Heru ini paling belakang. Pas melintas jalan yang dikepung oleh pepohonan itu, Heru ngelihat ada bapak-bapak biasa tampangnya, pakai jaket kulit hitam, pakai ini sarungnya tuh dikalungin di leher gitu, terus pakai celana biasa itu, berdiri di pinggir jalan, terus kayak ngeliatin mobil yang melewati dia gitu. Jadi dia berdiri aja di pinggir jalan dan mobil Heru kan paling terakhir. Heru itu langsung notice gitu, saat ada bapak-bapak di pinggir jalan, di kiri jalan, diliatin aja. Kok bapak itu ngelihatnya tuh kayak ngeliatin serius banget gitu ke mobil yang ditumpangi Heru. Di dalam mobil itu ada Om Irawan yang salah satu generasi old yang ikut di mobil Mapala. Jadi di mobil Mapala itu ada satu senior yang namanya Om Irawan ini. Di sepanjang perjalanan Om Irawan ini ya cerita gitu. Karena kan yang dituakan ya di dalam mobil, cerita kalau dia itu ada bekerja di shipping business ya. Jadi kayak bisnis pengiriman barang lah. Ya yang tapi di di pedalaman dianya, nggak di umum. Dan waktu itu kayaknya industri atau bisnis pengiriman barang tuh nggak segalak sekarang ya. Sekarang kan kayaknya karena mungkin ada online shop, dulu kan masih butut lah ya. Dia di pedalaman dan ngirim ikan hidup. Jadi salah satunya ikan hidup, yang prioritas itu ikan hidup. Jadi ngirim pakai pesawat. Jadi industri pengiriman barang ikan hidup gitu, itu yang utama. Tapi dia juga bawa produk-produk lainnya gitu di pedalaman, saya lupa pedalaman mana. Nah itu Om Irawan cerita. Nah pokoknya bapak itu berdiri di pinggir jalan, yang bapak asing tadi itu, tapi ngeliatin mobilnya Heru terus ya. Karena posisi Heru itu di bangku paling belakang, mobilnya apa katakanlah Avanza kali ya, dia paling belakang tuh, dia jadi ngeliatin bapak itu kok ngeliatin terus. Tentu tidak ada pretensi apa-apa ya, asumsinya itu orang gitu, karena di pinggir jalan. Dan lazimnya memang kalau di daerah dekat-dekat villa kan suka ada ya bapak-bapak penyewa villa yang berdandan seperti itu gitu. Tidak jamak lah, sudah jamak sekali yang kayak gitu, ke pemandangan seperti itu.
Ini mungkin jadi ada tendensi lokasinya di mana ya yang nyewa-nyewain villa. Nah udah akhirnya sampailah villa. Villanya itu ternyata komplek villa besar. Karena itu kayak area pervilaan mungkin. Jadi nggak sendirian dia. Cuman ada gerbangnya, nanti di situ ada villa, cuman nyebar di sana ada villa gede dengan halaman besar, nanti agak jauh sedikit ada villa lagi, akhirnya sampailah di villa yang dituju oleh konvoi 5 mobil ini. Nah ini villanya mungkin harus digambarkan spesifik ya. Villanya itu dibangun di atas tanah yang lebih tinggi dari tanah jalan. Jadi tepi dari semua sisi villanya, yang tanah villanya maksudnya ya, itu ditutup oleh semen yang ada batunya, batu tapi dibikin semen, batu besar. Saya tahu karena saya pernah lihat fotonya. Nah, diparkirlah mobilnya berjejer di tepi pagar batu besar itu ya, batu. Terus mereka masuk, ada 2 entrance. Yang pertama pintu utama yang di depan, yang ada gerbangnya. Mobilnya nggak bisa masuk, anehnya. Katanya sih nggak masuk ya, jadi mobilnya tetap di luar, tapi aman itu katanya. Jadi di luar, terus masuk di pintu entrance utama, pintu yang depan, melewati tamannya itu ada kayak batu-batu. Nah ini saya lihat fotonya, jadi saya lebih tergambar. Ada batu-batu besar gitu, yang dijadikan pijakan, sehingga di tepi-tepi batu itu ada rerumputan, sehingga nanti kalau hujan gitu aman, orang mau melangkah pasti lewat batu-batu itu tadi. Batunya batu datar menuju ke pintu utama, pintu depan, bagian depan bangunan. Satu lagi di tepi sisi kanan yang dekat parkiran mobil tadi ada ya pintu kecil buat naik, nanjak tangga. Ini semua nanjak ya, yang bagian depan yang jalanan batu melewati gerbang utama tadi juga nanjak melewati tamannya itu terbuka, dan ada, ini model villa zaman dulu deh kayaknya, soalnya ada lampu yang kayak lampu taman yang kayak lollipop di beberapa titik, dan yang mendominasi vegetasi taman itu adalah pandan raksasa, pohon pandan yang berduri yang gede-gede itu. Nah di situ ini yang saya harus menjelaskan bagian taman, karena taman ini krusial sekali. Di bagian depan taman itu ada beberapa pohon palem botol yang tinggi posisinya. Pohonnya tinggi gitu, palem botol tinggi, dan ada satu pohon palem yang dahannya itu hampir patah, salah satu dahan ya sebutannya ya. Jadi kayak ada satu dahannya hampir patah, jadi belum jatuh tapi ngelembre gitulah, menggantung, dan dia sudah kering kondisinya. Udah tuh ditaruh di situ, posisinya di situ cuma satu nih pohon palem botol yang posisinya itu lurus ke pintu depan. Nah perlu diperhatikan lagi karena ini kan nanjak ya, dari gerbang bawah tamannya itu nanjak sedikit, jadi ada curving gitu nanjak, baru ketemu halaman depan rumah gitu. Jadi kalau kita dari bawah masuk ke villa, jadi ada harus ada effort dulu, nanjak dulu gitu, jalannya nanjak, batu-batu yang tadi aspal batu sampai jalan setapak batu tadi itu nanjak gitu. Jadi kita melewati taman dulu, baru termasuk yang pohon palem, baru kita masuk ke villanya. Nah begitu udah ngumpul nih, sampai villa itu ternyata sudah maghrib, dan maghrib, karena Heru ini benar-benar ingat saya belum sholat kayak gitu, saya harus sholat kayak gitu. Jadi di perjalanan pun itu sebenarnya udah kena maghrib. Perjalanan yang tadi sudah jalan tidak aspal ya, baru nyampe villa itu Heru langsung lari ke villa untuk ngejar sholat maghrib karena udah gelap sekali. Narasinya bahkan tadi sebelum, ketika masih jam 4 saja udah seperti maghrib gitu. Ini udah kelewat maghrib, jadi udah gelap lah asumsinya. Villanya besar dan orang-orang udah masuk semuanya. Di situ tuh ternyata luas villanya, ada beranda depan, di situ ada beberapa kursi rotan mewah. Terus baru masuk ada ruang tamu, ada sofanya besar-besar. Baru nanti ke ruang utama yang itu luas sekali, dan anehnya ruang utamanya itu malah ini topografinya itu malah turun. Jadi kalau dari ruang tamu mau ke ruang tengah malah ada tangga turun.
turun dulu. Nah ruang tengahnya luas, habis itu baru ada kamar gitu. Nah kamarnya tidak dijelaskan, tapi ada yang bawa keluarga tadi itu dapat satu kamar sendiri. Yang lain kan anak-anak mahasiswa ya, jadi bebas lah tidurnya, cuman emang dingin banget. Akhirnya beberapa, karena mereka udah biasa kayaknya kumpulan para pendaki, jadi udah pada bawa matras sendiri ya. Kayaknya belum populer juga sleeping bag, belum terlalu sepopuler sekarang. Nah sialnya itu waktu Heru lagi sholat, si Anwar ini diajak pergi sama beberapa mahasiswa Mapala karena harus ngambil daging barbeque apa malah ngambil arang ya. Jadi mereka itu mau barbekyuan malam itu gitu. Cuman harus ngambil itu dulu, ngambil atau beli. Jadi harus balik lagi ke daerah kota. Ini kan posisi vilanya di agak-agak di pedalaman ya, maksudnya nggak di perkotaan, jauh lah. Jadi akhirnya Pak Heru selesai sholat balik nyari Anwar nggak ada gitu, terus nanya ke Edwin tadi yang pakai kacamata, Anwar di mana ya gitu. Terus lagi ngambil arang deh, seingat saya bukan daging. Jadi mau bakar-bakaran, cuman dagingnya belum ada gitu. Akhirnya gitu, sial itu kan, ini benar-benar stranded di antara orang-orang asing ini. Ini saya stranger sendiri kata si Heru. Jadi benar-benar ngobrol sama siapa? Edwin sendiri lagi teleponan, kayaknya telepon sama pacarnya gitu. Mungkin ya. Pokoknya di ruang tamu dia rebahan aja di sofa, sementara yang lain itu ada yang di ruang tengah ngobrol, ada yang di bagian sisi kanan bangunan yang lagi pada nyiapin buat barbecue. Nah ini kan posisi Heru nggak mungkin nyampur, malu gitu. Belum kenalan akrab banget gitu, yang senior apalagi yang generasi old itu, jadi belum kenal gitu. Ya udah dia terus melipir ke depan. Ini kondisinya malam ya. Terus dia udahlah aku tak ke depan aja gitu. Si Heru akhirnya jalan ke depan, duduk di kursi rotan di beranda villa. Nah ini perlu dicatat, tahun 2006 itu kan nggak kayak sekarang, belum ada Indomaret atau Alfamart. Kalaupun ada belum sampai menjamur seperti sekarang. Jadi ketika mereka kembali ke kota ya harus nyari di toko-toko kelontong gitu untuk nyari arang tadi untuk bakar-bakaran. Jadi lama. Sehingga si Heru ini ini pasti lama, ini mau balik ke kota pasti lama. Dia akhirnya duduk-duduk santuy sambil HP-an. Sialnya nomor dia nggak nyangkut sinyal. Jadi ini ngomongin HP jadul ya, tahun segitu. Nggak internetan, jadi dia cuma ngapain ini. Akhirnya dia duduk-duduk aja. Sebelum duduk dia berdiri aja di depan beranda. Di dalam udah gaduh, cuman dia nyari sepi itu di depan beranda villa. Nah lampu-lampu taman itu kan menyala tuh, akhirnya kelihatan beberapa tamannya ya, vegetasinya. Dan ini lokasi villa yang lain tuh benar-benar jauh, jadi dia tidak bisa melihat apapun yang terbentang di hadapannya selain pohon-pohon yang memang terjangkau oleh cahaya. Sisanya ya benar-benar kosong, cuman dari kejauhan dia sama-sama lihat titik-titik cahaya. Posisi villanya ini kan ada di perbukitan gitu, jadi bisa ngelihat cahaya-cahaya perkotaan gitu, agak di kejauhan sana gitu. Pas lagi Heru berdiri santai, tiba-tiba dia melihat ada si bapak-bapak yang pakai jaket kulit hitam, berdiri di depan gerbang, di balik pagar gerbang. Kaget langsung Heru, itu kan bapak-bapak yang tadi, ngapain dia berdiri diem aja ngeliatin. Ini perasaan Heru langsung bingung. Refleksnya Heru itu malah refleks sopan itu loh, menyapa tapi menganggukkan kepala. Jadi kayak kalau di Jawa mungkin monggo Pak gitu, jadi kayak senyumin gitu. Bapaknya nggak respon, diemin aja gitu. Terus sesaat setelah hampir dia menyangka ini kayaknya penampakan gitu, bapaknya ngangguk kecil terus pergi. Berarti orang dong gitu, soalnya responsif terhadap si sapaannya Heru ini, meskipun jaraknya jauh ya. Ini kan posisinya menurun gitu jalanannya, jadi posisi si bapaknya itu agak jauh ke depan dan menurun karena kan lokasinya tadi saya bilang si lokasi villanya itu naik gitu, ada di permukaan tanah yang lebih tinggi. Ini permukaan tanah yang lebih rendah itu tadi adalah posisi gerbang di mana bapak itu berdiri di baliknya. Terus pergi aja bapak itu. Ini ngapain dia kesini? Apa mau ngerampok? Nah itu pikiran pertama.
Jadi ini bapak ini apa memantau pasukan, memantau lokasi villa yang disewakan. Terus ada berapa orang dan kayaknya malamnya nih mau ngerampok apa gimana nih, langsung nggak menentu nih pikirannya Heru nih. Akhirnya dia langsung duduk aja lah, udah jangan mikir yang macem-macem, soalnya kalau dipikir malah jangan-jangan jadi betulan gitu. Heru akhirnya duduk santai di kursi rotan menghadap halaman di depan beranda. Nah, ingat tadi saya di depan menceritakan ada satu pohon palem botol yang salah satu dahannya itu tergantung kering, kayak belum jatuh gitu, tapi udah ya hampir jatuh lah, pokoknya dia udah kering, nyaris jatuh gitu. Jadi kayak dahannya tuh ke bawah. Pohon palem kan kayak pohon kelapa ya, ini persis kayak dahan kelapa gitu, dahan daun kelapa gitu. Nah udah di situ pas lagi Heru lagi asik-asik buka-buka HP, iseng aja lihat SMS lah apalah gitu. Orang kan kalau kita ngelihat layar HP itu tetap kita bisa seolah-olah melihat gerakan yang berada di luar layar kan, yang berada jauh di luar layar. Nah itu yang dirasakan oleh Heru. Jadi pas dia matanya lagi ngelihat HP itu, di seberang sana kok ada yang gerak-gerak, diperhatikan lagi sama Heru. Terus dia mendongak, menengadah, yang gerak-gerak adalah si dahan kering tadi, keteplak gitu, kayak kena angin, padahal tidak ada angin. Ini kondisi malam, gelap, dahan itu terpapar oleh cahaya taman, gerak-gerak teplak, padahal nggak ada angin. Dan mungkin kabut tipis, tapi nggak ada angin. Ya dingin kondisinya karena di pegunungan kali ya. Ini nggak ada angin loh, kok ini gerak-gerak. Tiba-tiba copot si dahan itu, cepat mau jatuh ke tanah, set ke bawah. Ini kan nggak kelihatan karena posisi palem botolnya itu ada di bagian permukaan tanah yang lebih rendah. Jadi pas jatuh ke bawah, set nggak kelihatan. Tiba-tiba dari titik jatuhnya dahan itu melesat kayak selendang, selarat, warnanya coklat, masuk ke pintu depan villa, persis di samping kiri Heru, tempat ia lagi duduk di atas kursi rotan itu. Selarat persis dari sana, dari lokasi jatuhnya si daun itu, set, langsung masuk, set, ada anginnya lagi, dan itu kecepatannya hitungan detik itu, set, hilang langsung. Heru kaget, set, refleksnya dia adalah lari ke dalam, ya dong, jadi kayak ngejar, lari ke dalam, melewati si siapa tadi, Edwin yang lagi telepon-teleponan sama pacarnya kali ya di ruang tamu, langsung ke ruang tengah yang posisinya lebih rendah ya dari ruang tamu itu. Terus lagi pada ngeriung, Heru karena kelihatan panik, semua orang berhenti, atensinya tertuju pada Heru seorang yang lagi berdiri di persimpangan ruang tamu dan ruang tengah itu, berdiri terengah-engah kan. Terus diem semuanya. Ada apa mas? Kata salah satu orang yang lagi di situ. Heru ngomong, ya nanyanya seperti yang ia lihat dong. Ada selendang terbang ke sini enggak? Kayak gitu. Terus semua orang diem. Kalau ngetawain ya nggak mungkin karena ini kan orang baru dan boleh dibilang tamu kan yang bawa Anwar. Nggak ada mas ya gitu. Oh ya, itu 1 detik setelah Heru bertanya itu dia merasa bodoh gitu, nepok-nepok palanya, goblok. Itu kan aneh. Ya kali dia nanyain ada selendang masuk, enggak kan, nggak mungkin. Maksudnya itu aneh gitu. Terus aduh gobloknya kenapa aku nanya itu ya gitu. Terus akhirnya pas lagi dia mau jalan keluar, mau keluar lagi gitu ya, ini malu gitu perasaannya. Terus Edwin nanyain, ada apa mas gitu. Tadi ada selendang masuk nggak? Soalnya aku lihat ada selendang masuk cepet banget dari luar. Selendang kayak gitu si Edwin. Aduh nggak apa mas, nggak, saya berhalusinasi, udah langsung dikoreksi gitu. Saking tidak percayanya Heru, kayaknya kan dia soalnya ngelihatnya benar-benar si daun yang kering tadi jatuh menjelma menjadi selendang dan masuk ke dalam villa gitu. Yang Heru lakukan langsung berlari ke arah palem botol itu. Lari dia, memastikan apa yang dia lihat betul apa cuma halusinasi gitu. Lari melewati, pokoknya dia mengabaikan si jalan setapak yang dari batu itu. Pokoknya lari dia di atas rumput, but langsung ke arah palem botol itu. Pas dia intip ke bawah, nggak ada daun yang jatuh itu, padahal dia yakin 100% ada daun itu, daun kering itu. Harusnya dia kalau
copot dan jatuh, ya ada di bawah gitu. Nyatanya nggak ada. Berarti apa yang dilihat Heru, daun itu bertransformasi menjadi selendang itu betul gitu. Cuman ya masa iya begitu kejadiannya. Wah udahlah, dia merinding tapi penasaran tapi juga malu gitu, campur perasaannya. Malu karena ini kalau saya balik ke dalam lagi ini pasti kayaknya lagi diomongin, aduh malu gitu, tepuk-tepuk kepala dia. Pas dia lagi bingung itu panik tadi, datanglah Anwar, mobilnya gitu datang. Anwar datang bersama beberapa orang lain gitu. Benar ternyata mengambil perlengkapan memasak yang lain. Jadi ada arang, ada nggak tahu, ada macam-macam lah ya. Anwar, Heru datang menyambut dengan marah gitu sebetulnya. Kamu kok ninggal sih kayak gitu. Aku kan malu gitu loh. Mana barusan ada kejadian aneh lagi. Kejadian aneh apa sih kayak gitu. Kamu mau percaya apa enggak itu terserah, tapi aku mau cerita gitu. Jadi sebelum Anwar masuk dan ya mungkin mendapat cerita dari mulut yang lain kan tentang si Heru ini, jadi Heru mendahului ini, tak ceritain begini apa yang barusan disaksikan, diceritain ke Anwar. Anwar ngerasa aneh amat ceritanya gitu kan. Terus tapi beneran loh tadi kamu lihat kan kalau di sini ada daun kering kan gitu. Si Anwar nggak yakin, mungkin ya aku nggak memperhatikan gitu. Udahlah yuk masuk gitu, kita barbekyuan aja, udah lupain aja. Tapi nanti kalau ada apa-apa gitu, ada apa-apa maksudnya kayak kalau nanti ada yang nanyain itu temenmu kenapa War kok kayak gitu perilakunya, udah biarin aja gitu. Ya udah kamu ngarang cerita aja lah biar aku punya pamor, tetap malu-maluin ini aku soalnya sikapnya, kalaupun ini bohongan ya gitu. Kalaupun ini nggak terjadi dan itu terdengar konyol, ya udahlah kamu gimana atur supaya pamor sampai apa ya, personality si Heru ini tetap terjaga gitu. Tapi nyatanya nggak ada yang nanyain. Jadi pas ngumpul-ngumpul tuh biasa. Ya udah makan aja biasa, wis santai lah, tidak ada apa namanya ya, pembahasan mengenai sikap Heru tadi. Ya udah biasa aja, mereka memang tujuannya lagi mau intermission ya, siap-siap membahas tentang pendakian ini ya, estafet apa istilahnya, maraton pendakian itu mereka ke gunung-gunung di Indonesia gitu. Berlalulah cerita itu, berlalulah waktu sampai kemudian malam tiba. Akhirnya semuanya ya digelarin kasur tipis, masing-masing pada tidur. Yang cewek tadi tidur di kamarnya sendiri, terus yang lain-lain cowok-cowok ngampar, ada yang di ruang tamu, ada ngumpul lah, banyak lah, ada mungkin kalau di total bisa jadi 20-an orang mungkin ya, lebih malah. Jadi ada yang satu keluarga itu kumpul malam. Akhirnya malam tiba, malam hening lah istilahnya, udah kecapean, udah ngobrol, dan ada narasi besoknya mereka mau jalan-jalan ke curug gitu, ada air terjun lah di sekitar situ. Akhirnya malam menjelang, udah pada kekenyangan, kecapean, tidur. Di tengah malam hujan gerimis turun. Wah, suasana langsung berubah suasana. Ada yang kebangun, akhirnya kebangun terus. Wah, hujan nih. Nah, pas lagi hujan mulai menderas itu, tiba-tiba ada yang berteriak. Wah, dari kamar gitu kan. Dari apa ya? Gitu kan, kaget kan. Apa ya, ternyata si anggota cewek, satu-satunya cewek di anggota Mapala. Siapa ya, sebutlah namanya Diah misalnya. Dia ini teriak di dalam kamar. Wah gitu kan. Panik semuanya, pada berdiri, pada bangun, nyalain lampu, lari ke kamarnya dia. Itu dibuka, apa nggak sadarkan diri dia ini. Jadi kayak orang kesurupan, teriak-teriak gitu, tapi kayak nunjuk-nunjuk, takut gitu, nunjuk-nunjuknya gitu kan. Terus pas lagi panik-paniknya, wah kan udah ngumpul semuanya, dipegangin gitu. Suaranya dia ini berubah jadi kayak suara apa ya, nenek-nenek. Jadi kayak memaki-maki pakai bahasa Sunda. Dan perlu dicatat, dia ini orang NTT. Cuman keturunan apa istilahnya dari NTT, cuman orang tuanya NTT, cuman udah lama di Jakarta. Nggak bisa bahasa Sunda. Ngomong pakai bahasa Sunda. Dan itu satu geng itu hampir semuanya orang Jawa ya, itu sendiri orang Jawa ya. Terus ada yang ngerti bahasa Sunda, ada ngomong kayak gitu kan. Dia ada yang non-translate, itu suruh pergi gitu. Suruh pergi siapa gitu kan, kok kayak gitu. Ya mungkin itu defense sistemnya dia kali supaya suruh pergi. Tapi suaranya nenek-nenek.
terus teriak-teriak kayak gitu kan. Pas lagi ramai seperti itu, kan tadi ada yang bawa keluarga ya. Ini biar lebih jelas ilustrasinya tuh semua orang masuk dalam kamar menangani si dia ini yang lagi kesurupan. Terus ada yang bawa keluarga kan tadi, yang ada ibu-ibu bawa anak itu. Karena kebangun anaknya nangis kan. Ibunya tuh penasaran ngeliatin, ibunya ikut teriak. Waduh, runyam itu suasana. Hujan-hujan, malam-malam, tengah malam, kesurupan. Si ibunya juga ikut teriak kayak gitu kan, ketakutan itu. Ibunya juga nunjuk-nunjuk. Cuman ibunya nggak kerasukan ya. Jadi ibunya kayak cuma ketakutan gitu kan, apa. Terus si ibunya bilang gini, itu ada nenek-nenek di pojok ruangan gitu. Nenek, iya, pakai cuma pakai jarit, pakai selendang badannya. Wah, Heru langsung tes gitu. Jadi langsung, selendang itu jangan-jangan ini makhluk ini ya nggak tahu apapun itu loh ya, kayak bertransformasi gitu. Wah, malam-malam lagi panik, dia nunjuk-nunjuk. Yang ditunjuk oleh dia itu nunjuk khusus ke Om Irawan. Pulang kamu, Kak. Ya, translate-nya gitu ya. Pulang kamu, pulang. Keluar kamu, pulang kamu. Ya kayak spesifik nunjuk dia gitu. Hah? Kok nunjuk dia gitu kan, terus lagi panik-paniknya. Cari-cari bala bantuan, nggak bisa dikendalikan ini si keluarga yang tadi, ibu-ibu yang sama anaknya tuh langsung dipinggirkan lah, ibaratnya singkirkan daripada nular gitu kan. Akhirnya dimasukkan ke kamar yang lain, ditenangkan juga. Om Irawan ini masih berdiri di situ, dia ditunjuk terus, kamu. Wah, jadi matanya dia itu berubah, nggak jadi dia lah, orang lain aja. Pergi kamu, spesifik nunjuk Om Irawan, pergi kamu, kamu pergi dari sini. Wah, akhirnya terus lagi hujan-hujan terus cari bala bantuan, nggak ada yang bisa nanganin ini gitu. Refleks yang senior tadi, yang senior age tadi, yang generasi old lah, dan beberapa anggota Mapala kabur keluar nyari bala bantuan. Nggak lama lah itu, baru keluar sebentar mereka balik lagi. Dan ajaibnya Heru kaget karena yang balik itu bersama bapak-bapak yang pakai jaket kulit, yang kalungan sarung basah kuyup gitu. Terus, mana sini saya tanganin ya gitu. Terus bapak itu yang pertama dilakukan nunjuk ke Om Irawan, Bapak silakan pergi kayak gitu, keluar dulu Bapak kayak gitu. Loh, kan bingung ya, kok Om Irawan spesifik suruh pergi, keluar dulu Bapak, keluar dulu. Kayaknya, nah ini yang bikin bingung ya. Jadi ada sesuatu nih di Om Irawan yang membuat dia itu nunjuk-nunjuk dia, dan bapak ini yang tadi Heru lihat di pinggir jalan juga kayak spesifik ngelihat mobilnya dia doang gitu, yang di situ ada Om Irawan duduk di samping supir yang sedang bekerja. Jadi diusirlah Om Irawan itu, ya udah ditepikan langsung oleh salah satu generasi old senior yang memang kayaknya paham juga tentang situasi ini ya. Heru sendiri nggak paham, akan dipahami nanti di ending cerita. Udah langsung dibawa keluar. Terus dia itu dinetralisir oleh bapak yang pakai jaket kulit ini, dinetralisir gitu-gitu, suruh keluar semua. Jadi nggak ada yang tahu situasi di dalam kecuali satu orang. Jadi ada satu perwakilan generasi old yang mengampu di situ juga kali ya. Jadi mungkin biar nggak diapa-apain, dia kan perempuan. Jadi tetap tinggal di kamar itu, semuanya keluar, termasuk Heru, termasuk Anwar, semuanya lah. Terus ditutup, bapak itu kayak ritual gitulah. Terus ada teriakan panjang banget melengking gitu, terus hening set gitu. Dan begitu teriakan dia berhenti, hujan berhenti. Hujannya tadi ada anginnya, berangin gitu, berhenti semuanya, set, diam semuanya. Lalu diam semuanya, lihat-lihatan aja. Terus keluar bapaknya, dah aman gitu kan. Terus bapak itu kayak bawa sesuatu di genggaman tangan, lari ke depan terus dibuang. Nah, Om Irawan ini posisinya ada di tempat barbekyuan di sebelah kanan bangunan gitu, yang di luar gitu. Terus udah sekarang ini dijaga dulu, Bapak ikut saya kayak gitu. Terus dia itu kemudian dirujuk ke puskesmas. Jadi kayak badannya dia itu kan panas tiba-tiba. Setelah kerasukan itu badannya itu kayak panas gitu. Dibawa keluar. Oh ya, ada yang terlewat. Jadi pas tadi lagi di ru'yah kali ya istilahnya, pas di ru'yah, pas orang keluar kamar semuanya, kan ada teriakan dia itu, ada campuran suara. Jadi ada suara dia, ada suara nenek-nenek, tapi kayak ketawa. Neneknya ketawa, dia berteriak. Jadi gimana ya?
double suaranya. Jadi kayak orang dubbing film tapi beda gitu, 2 orang jadi satu gitu. Wah udah kacau lah akhirnya, wah kacau. Terus akhirnya dia itu hujan sudah reda, kondisinya kalau dilukiskan mungkin jam 2 subuh kali, dibawa pakai mobil turun ke kota nyari rumah sakit, beberapa anggota Mapala, Heru sama Anwar stay di situ. Nah khusus si Om Irawan tuh kok dibawa malah sama bapak itu, sama bapak yang pakai jaket hitam itu kayak dibawa pergi, bapak ikut saya dulu kayak gitu, terus pergi. Terus udah tidur semuanya, terus sampai pagi. Kalau bisa tidurannya pada melek semuanya, yang ada ngerokok ada apa nggak bisa tidur itu. Baru setelah menjelang subuh itu jam-jam 4 mungkin udah agak lega kali ya perasaannya, udah mulai bentar lagi karena nun jauh di sana dari kejauhan itu udah mulai ada kiroah gitu, murotal Al-Quran gitu dari kejauhan sebelum azan subuh kan juga ada. Itu baru agak lega itu, orang-orang baru pada bisa tidur tuh di villa itu, udah pada tidur semuanya. Udah pagi tiba, yang rencana mau ke Curug pagi-pagi betul setelah sarapan wis fail semuanya karena akhirnya pada bangunnya jam 10, jam berapa udah agak telat, dan akhirnya pesen itu ternyata sarapan udah dipesen. Jadi kayak malamnya barbekyuan, paginya udah ada yang nganter sarapan gitu. Jadi ada orang yang punya villa kali yang nganter sarapan. Nah terus Heru ini sama beberapa mahasiswa Mapala akhirnya inisiatif, kita ini aja lah, kita ke Curug sendiri, soalnya daripada nggak jadi gitu kan. Akhirnya ya udah satu regu itu anak-anak muda mahasiswa itu ngumpul jalan ke Curug sendiri gitu. Terus paginya itu udah ada kabar kalau dia itu ya lagi dirawat. Yang misterius tuh Om Irawan nggak tahu kabarnya. Ini bener-bener nggak ada kabar beneran sampai akhir cerita yang Heru ceritakan ke saya ya. Pokoknya mereka baru ke Curug jalan, yaitu sambil membahas. Di situ puzzle-puzzlenya itu digabung gitu loh. Jadi puzzle peristiwanya digabung. Ya dari situ orang baru mulai mendengarkan cerita Heru ini yang tadi tuh kan benar, saya tuh ngelihat asli ini pohon palem botol ini ada daun kering. Ada yang mengiyakan mahasiswa Mapala yang lain. Bener gue lihat juga gitu. Nah sekarang nggak ada kan ya gitu. Itu tadi masuk ke dalam jadi selendang. Nah terus jadi relate ke cerita yang kemunculan nenek-nenek, dan ada indikator suara yang merasuki dia ini suara neneknya pakai selendang yang sama, cerita yang sama gitu. Ini akhirnya mereka cuma ngumpulin sambil nebak-nebak ya. Baru pas pulang mereka papasan sama orang yang bawa sarapan, orang yang kemarin itu orang yang nyewain villa. Pas lagi perjalanan pulang ya, jadi baru pas mau habis dari Curug balik ke villa ketemu orang itu, langsung ditanya, "Pak, sebetulnya ada apa sih kayak gini ditanyain." Di situ semua jawabannya terungkap. Jadi villa itu ternyata aslinya milik satu keluarga pejabat zaman dulu, zaman Pak Harto gitu lah. Di situ itu dipasang beberapa penunggu, guardians lah istilahnya, spiritual guardians yang menangkal maling contohnya. Sama maling kan kadang-kadang punya ilmu hitam juga ya, ilmu gaib lah, supaya dia nggak kelihatan, supaya dia nggak kedengeran suaranya, supaya bisa masuk tanpa merusak kunci, macam-macam lah ilmu gaibnya. Nah itu si spiritual guardian spirit ini tugasnya menghalau yang seperti itu gitu. Jadi kalau maling mau masuk nggak bisa, pokoknya akan dihalangi oleh si guardian spirit yang bentuknya itu tadi selendang nenek-nenek itu. Ya mungkin nenek-nenek wujudnya, tapi selendang itu jadi kayak semacam tools untuk bertransformasi menjadi apapun yang ada di rumah itu gitu. Terus pertanyaannya kenapa Om Irawan ya? Terus akhirnya jawaban itu didapat dari salah satu senior yang akhirnya di perjalanan pulang menceritakan. Jadi Om Irawan itu karena bekerja di pedalaman, dia punya ajian untuk memproteksi dia dari macam-macam. Karena kan membawa ikan hidup, membawa macam-macam sih sebetulnya yang dibawa dia di industri di bisnis ininya ya, pengiriman barang itu. Dan dia biasa ke pedalaman itu, makanya kayaknya butuh ya semacam pegangan gaib juga, yang mana pegangan gaib itu terdeteksi sebagai ancaman oleh si guardian spirit di villa itu. Makanya diusir lah ceritanya dengan cara
merasuki si dia, dan mungkin karena perempuan satu-satunya juga. Nggak tahu, dan ini bukan seksis atau apa ya, memang faktanya begitu. Nggak tahu deh kenapa rata-rata seringnya juga perempuan. Tidak menutup juga yang laki, tapi ini kejadiannya yang merasuki ke dia perempuan. Akhirnya nunjuk-nunjuk si Om Irawan tadi, ya udah seperti itu ceritanya. Ya itu bukti bahwa masih ada aja villa yang punya istilahnya apa ya, ada guardian spiritnya yang hati-hati, dan itu juga banyak terjadi di gunung. Makanya ada beberapa gunung yang rangernya atau penjaga gunungnya itu kuncinya ngelarang bagi orang-orang yang punya pegangan jangan sampai naik, karena nanti karena ibaratnya itu bisa jadi kayak adu ilmu gitu. Nah itu yang terjadi sama kisahnya Heru di sebuah villa di Jawa Barat, dan pengalaman ini dibagikan ke saya udah agak lama. Saya sendiri sudah cukup lama lost contact sama Heru yang inisialnya H, itu saya samarkan namanya. Itu saja ceritanya begitu. Keren ya? Ini begitu luas ya dimensi yang ada di sekitar kita, makanya kita harus berhati-hati dan tetap waspada. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.